suara sekadar nilai iman Islami, yang mudah-mudahan berkah pembacaan salawat dari per individu yang hadir di Mushola Al-Ikhlas ini, ya, dari yang ikhlas timbul keberkahan kepada orang-orang yang belum Allah telah gerakkan, ya, membaca salawat dengan angkat suara. Pertama, sallallahu ala Muhammad. Kedua, sallallahu alaihi. Tuh, alaihi, begitu alaihi asalnya. Yang sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lu kena pukul beduk. Ala. Pakai kebanyakan makan nasi uduk. Ngerti tuh. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu nggak bisa baca alaihi nggak apa-apa. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alaihi gitu ya. Itu baik. Oh nggak apa-apa. Ibu lagi duduk nih, ngerti ya? Nyesek misalnya berdasarkan gitu. Waktu ibu baca selawat, kaki ibu nyolek yang sebelah, saya bodo amat. Nggak apa-apa begitu. Itu kan rasa bunga hati yang Tuhan berikan ketika kita baca selawat. Saya kalau lagi baca selawat, Bu, bergerak semua badan, Bu. Itu Allahu Akbar. Pokoknya siapa orang yang baca selawat betul dasarnya kecintaan kepada Rasulullah SAW, wajabat lahu syafa'ah, wajabat lahu jannah, mutlak surga Allah Taala Tuhan berikan kepada seseorang yang berselawat dasarnya kecintaan, tidak kecintaan tanpa ilmu, tidak ilmu membawa cinta tanpa pengamalan, tidak pengamalan dalam ilmu, dia membawa cinta kepada ajaran agama apalagi kepada Rasulullah sebelum adanya keikhlasan, tidak keikhlasan didapat melainkan dengan sifat sifat perih di hati. Tuh, lihat keikhlasan perih, Bu, capek. Tuh ikhlas capek, sedih. Oh, orang berbuat ikhlas sedih. Itu, Allahu Akbar. Ikhlas kan Allah Ta'ala yang tahu kan begitu. Tapi ibu bisa tahu dengan sendirinya. Setelah ibu berbuat, ya, melalui ajakan saya, ibu mau berbuat dari ajakan saya, dan ibu berbuat sebagaimana ajakan tadi untuk ibu pribadi berbuat. Sejak ibu berbuat, baru ibu rasakan bagaimana orang berbuat menurut aturan agama. Nangis, klingsir, cantangan. Oh, begitu tuh. Alhamdulillah, Masya Allah, la quwwata illa billah. Semasa roh masih ada, badan masih sehat, masih mampu berbuat dan berjalan, dan masih ada Tuhan kirim orang-orang yang dapat hidayah taufik untuk bisa kita ajarkan ilmu syariat agama sekadar kemampuan, ya, minta Allah Ta'ala semasih itu juga, baik guru maupun yang hadir, melihat sama-sama memohon sampai datangnya kematian. Gitu. Wa anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi kita Muhammad SAW bersabda, idza qala al-'abdu, apabila seorang hamba Allah Ta'ala berkata alhamdulillah, segala puji bagi Allah, ngomong alhamdulillah gitu, Bu, ya, apabila ada seorang hamba Allah Ta'ala mengucap alhamdulillah, misalnya begitu, Bu, ya, ma'at ma bainas sama'i wal ardi. Tuh, ngeri ya, ganjaran pahala yang Allah Ta'ala berikan itu, ya, memenuhi antara langit dan bumi. Orang kalau dikata ganjaran pahala, ya, itu orang yang udah Bu, yang udah mohon maaf ridho, tapi nggak semuanya, ya, kurang gitu girang, kurang begitu bangga, bukan kurang begitu bersyukur sama Allah Ta'ala. Kalau dikata, ya, ganjaran pahala, ya, apalagi di sini diucapkan ya dari Rasulullah SAW, ya, antara langit dan bumi itu, ya, ganjaran pahalanya itu, ya, sampai, ya, memenuhi sesuatu antara langit dan bumi. Tuh, umumnya orang yang memang kurang sesuatunya itu nggak disyukuri sama Allah Ta'ala. Kalau saya bukan nggak ada syukurnya, saya nggak pernah tahu hadis-hadis semacam ini, tapi saya sering mengucap alhamdulillah. Di luar kesadaran saya ngajarin murid-murid saya, ya, baca alhamdulillah. Di luar kesadaran nggak pernah tahu hadis sebelumnya, saya ngajak jamaah saya, orang-orang yang saya kenal baik, untuk membacakan selawat dengan angkat suara alhamdulillah. Nggak tahunya itu, Bu, tuh Allahu Akbar, Bu, orang baca selawat dengan angkat suara, ya, malaikat di langit tuh, ya, bersuara gemuruh yang luar biasa. Tuh, sampai begitu, Bu, tuh. Wah, hampir begitu kemuliaan yang Allah telah berikan. Wah, saya sering paksa orang angkat suara dalam bacakan selawat, nggak tahunya baru saya temui hadis tadi tuh, habis maghrib baca kitab, Allahu Akbar. Saya nggak pernah tahu kerjaan saya begitu dan begitu. Nyatanya hadis Nabi memperjelas sesuatu yang saya tempuh, yang saya kerjakan, yang saya nggak pernah tahu sebelumnya. Saya maksa jamaah untuk angkat suara dan berselawat, nyatanya Allahu Akbar, Bu. Sampai begitu kemuliaan orang yang baca selawat dengan angkat suara.
Kalau malaikat saja bergemuruh, ya, berdoa, ya, bergemuruh dari suara malaikat yang demikian tak terhitung jumlahnya kecuali Allah Ta'ala saja yang tahu. Begitu suara malaikat bergemuruh mendengar orang membaca selawat dengan mendengar suara yang malaikat sebanyak itu, ya, yang nggak ada yang tahu kecuali Allah Ta'ala, memintakan ampun buat orang yang membaca selawat dengan angkat suara alhamdulillah, masyaallah, la quwwata billah. Sebelum sesuatu hadis saya ketahui, saya telah berbuat sejauh itu dengan orang-orang yang saya kenali di majelis ilmu, alhamdulillah. Di mana pembacaan selawat tentu dasarnya kecintaan. Tiada cinta tanpa ilmu. Tuh, tiada ilmu didapat tanpa seorang guru. Guru saja belum tentu menjadikan ibu berilmu. Kalau itu guru belum mengamalkan ilmu semasi, ilmu itu tetap nggak menjadikan ilmu buat ibu yang diajarkan ilmu. Begitu aja. Kalau dikata ilmu, semua orang ngaji ilmu. Tapi ya, alhamdulillah, masyaallah, alhamdulillah, sebatas itu saja yang mereka dapati daripada ilmu. Rohnya nggak bertambah, matanya nggak tajam, hatinya nggak pernah nggak punya sifat syafaqah, kasih sayang, asih asuh kepada orang lain yang nggak berilmu. Itu sampai situ, ya Allah. Itu yang sering saya katakan bangkai di mata agama. Jadi kembali kepada ucapan Nabi besar kita Muhammad SAW, apabila seorang hamba Allah Ta'ala mengucap alhamdulillah, maka ganjaran pahala sesuatunya itu ma bainas sama'i wal ard, antara langit dan bumi. Jadi memenuhi antara langit dan bumi. Fa idza qala hasanian, kalau dia ucapkan kalimat alhamdulillah kedua kali, mara'at ma bainas sama'i sabi'ah ila al-ardi sabi'ah. Pahala ganjarannya tadi, ya, ganjaran pahalanya tadi, ya, memenuhi antara langit ketujuh sampai kepada bumi yang ketujuh. Kan 7 lapis langit, 7 lapis bumi. Jadi kalau mengucap sekali, ya, maka pahalanya itu, ya, memenuhi antara langit dan bumi. Diucapkan kedua kali, maka ganjaran pahalanya Allah telah berikan, ya, dari kayak kita 7 lapis langit, 7 lapis bumi, antara 7 lapis langit dan 7 lapis bumi. Allahu Akbar. Fa'idha golaha salisan, kalau orang itu mengucap alhamdulillah sampai 3 kali, Allah Ta'ala berkata, sal, mintalah oleh kamu, hai hambaku, tu'ta, niscaya kau akan diberikan. Kalau dia sambil mengucap alhamdulillah, ya, 1 kali, 2 kali, sampai ke 3 kali dia mengucap alhamdulillah, kan begitu, ya. Arti alhamdulillah segala puji bagi Allah, ya. Di mana puji bagi Allah tadi, ibu yang tahu tuh, hati ibu waktu begitu sesuatunya tuh ibu tahu alhamdulillah. Oh, terima ilmu, nasihat, pandangan benar itu ilmu, ya. Ajaran Islam yang mengatakan demikian adanya, ibu terasa bagaimana girang syukur karena diberitahu alhamdulillah. Sekali ibu ngomong begitu, maka pahala ganjaran tadi memenuhi antara langit dan bumi. Dapat lagi dalam majlis ilmu pemberitahuan, sejauh itu ibu ucap alhamdulillah dalam masa beberapa singkat, berarti ibu ucapkan dua kali, ganjaran pahalanya antara 7 lapis langit dan 7 lapis bumi. Dalam satu majlis ilmu ibu tahu sesuatunya, ibu mengucap alhamdulillah sampai 3 kali, kata Allah Ta'ala menjawab, sal, mintalah olehmu wahai hambaku, tu'ta, niscaya kau akan diberikan. Dan apalagi belum sempat minta guru yang doain, minta sama Allah Ta'ala. Allahu Akbar. Apa sih yang Allah Ta'ala nggak beri buat hambanya yang betul, ya, ingin tahu ajaran agama melalui guru dengan ilmunya, dan itu guru betul memang bawa ilmu agama, ilmu Rasulullah, bukan ilmu Habib, bukan ilmu guru, bukan ilmu kiai, bukan ilmu khatib, bukan ilmu mubalik, bukan ilmu mu'alim, tapi ilmu Rasulullah. Allahu Akbar, bu, manusia mulia betul bawa ilmu Rasulullah gitu. Seorang guru bawa ilmu Rasulullah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Entah pangkat apa itu manusia juga begitu. Emang yang dibawa ilmu guru-guru atau khatib atau mubalik umumnya atau guru lainnya, Bib, bukan ilmu Rasulullah, Bib. Ilmu apaan? Kok ilmu Rasulullah sih, bu, lain, bu. Tahu bawanya bagaimana tuh? Makanya saya bertanya-tanya, ya Allah, yang saya bawa ilmu apaan sih? Orang banyak yang nggak demen. Saya juga bingung, ya Rob, yang saya bawa ini ilmu apaan sih? Sekalipun saya tahu, tetap saya bertanya. Itu. Ada orang yang tahu, ya, dia bertanya, ya, untuk dia berharap sesuatu dari Allah Ta'ala. Ada yang tahu, dia bertanya untuk meyakinkan kepada orang-orang yang diajarkannya bahwa itu kebenaran, tapi tetap dipertanyakan, yang artinya larinya ke orang lain. Itu beda tuh Habib tuh ngajar yang lainnya. Perbedaan yang terjadi kembali kepada ilmu syariat agama. Yang ilmu syariat agama tadi, betul gak tuh ilmu syariat agama yang bawaan Rasulullah dalam dalam penyampaian ilmu sampai begitu, ya, bu. Emang neraka punya siapa sih? Punya Allah Ta'ala. Surga punya siapa sih? Punya Allah Ta'ala. Tapi kan udah diberitahu jalan-jalannya, udah diberitahu ciri-ciri orang berilmu yang bawa ke neraka dan surga. Itulah terjadinya perbedaan. Kalau ilmu itu selalu membawa ke jalan surga Allah Ta'ala, tak ada perbedaan antara satu guru dengan guru lainnya, antara mubalik dengan mubalik lainnya, antara khatib dengan khatib lainnya, antara orang-orang berilmu dengan orang berilmu lainnya. Kalau surga itu hanya satu,
ilmu agama itu hanya satu, tak terjadi perbedaan, semua sama. Tapi Nabi kan yang membedakan. Ilmu ada yang membawa ke surga Allah Ta'ala, cara-caranya, ciri-cirinya, sifat-sifatnya, tanda-tandanya ada di hati. Hati yang bagaimana? Hati yang disinari oleh sinar Allah Ta'ala. Bahwa ada orang gembira dengan pemberitahuan ilmu dari seorang guru, tapi kaca mata syariat agama memandang, kesian Anda keliru. Bisa begitu, Bu? Apa, Bu? Saya punya ngomong kan susah dipaham, Bu, ya? Emang ya Allah gimana ngomong biar bisa dimengerti gimana? Susah nih, Bu. Ya Allah pelihara udah begitu gimana tuh? Gimana? Udah gimana? Kata Bang Lukman, iya terserah Ustaz mau gimana? Bang Lukman, dia ngaji udah ngelus nasi uduk. Husin, Bu, turun dari mikrolet, iya, didengar speaker langsung di jalan kemari, Bu. Bukan dia mau ngaji, dia tahu maulid. Udah begitu. Ada yang tahu maulid, merawat aja terus ya. Kemudian saya bawa dompet kecil lagi. Bakalan aku apa? Bayangin, Bu, tuh orang nggak bawa dompet, saya jawab bawa dompet. Bayangin, Bu, apa gitu bukan fitnah? Oh, gitu bukan fitnah, mengada-ada. Tapi kan mengada-ada di depan orang yang orang tahu bahwa itu tidak ada, bukan fitnah. Bukan fitnah begitu. Sebab fitnah itu yang kagak ada diadakan, sementara diucapkannya tidak ada orangnya. Itu fitnah. Lebih kok yang memang di depannya dilihat ada, kemudian tidak adakan dan atau tidak ada diadakan, bukan fitnah, Bu. Itu mah heureuy. Paham heureuy, Bu? Eta mah heureuy. Teh heureuy mah banyak. Eta mah heureuy, lamun tiada heureuy mah gaji ayeuna mah tiada naik 30. Penting iya gaji mah harus naik. Ya, sekurang-kurangnya teh konsen. Kalau betul maulid yang Ibu buat nih bawa berkah, gaji saya malam ini doang naik. Udah 6 tahun masih 30. Ada yang waktu kan kemarin kan udah deh. Yang kemarin rezeki yang kemarin. Yang sekarang pikirin tuh rezeki habis. Ibu nggak berasa gembira, Bu? Girang, Bu, ada Habib muda ngajar Ibu gitu-gitu amat. Ibu berasa alhamdulillah nggak, Bu? Ada saya ketemu sama saya. Lo jawab orang tanya. Ibu berasa alhamdulillah Habib ngajarin gue sabar. Gitu. Ibu pernah ngomong betul gak, Bu? Kok lihat jawaban satu berarti nggak dapat pahala dunia akhirat. Satu yang jawab, dia jawab bakal yang rame-rame. Haji Mame jawab buat semua, Beb. Formalita. Jadi jawab satu ada sama semua. Sekarang Habib nggak usah nanya begitu. Habib lihat, tiap Habib ngajar ibu-ibu banyak kan? Iya, gue tahu. Kenapa jangan Habib tanya? Nggak usah Habib tanya. Bila punya Habib tahu yang gue mau. Tuh sampai begitu, Bu, ya, kemuliaan alhamdulillah. Jadi ucapan kata-kata alhamdulillah. Dalam Wahab bin Munabbih berkata seorang ulama besar, wali besar Wahab bin Munabbih, entah beliau abad kedua atau abad ketiga, perasaan sih antara abad kedua atau ketiga. Dalam fi ba'di kutubillah, aku baca, ya, dalam sebuah kitab Allah Subhanahu wa taala, di tengah kitab Allah taala, inna iblis, sungguhnya iblis, laknatullah alaihi, laknat Allah taala ala iblis, atas iblis, ma qala fi ibadatihi god, enggak pernah mengucap dalam ibadah dia. Nah, si iblis, Bu, kata Sayyid Syekh Al-Imam Wahab bin Munabbih, semasa dia iblis tuh, si iblis dalam ibadahnya sama sekali enggak pernah mengucap kata-kata alhamdulillah. Oh iya, magala fi ibadati god alhamdulillah. Enggak pernah ngomong dalam ibadah dia tuh si iblis. Iblis kan, Bu, Allah, walaupun enggak ada manusia lebih hebat ketimbang iblis dalam ilmunya. Kan begitu pangkatnya, derajatnya. Nah, tapi di sini diberitahukan bahwa iblis dalam ibadah itu nggak pernah sama sekali mengucap kata-kata alhamdulillah. Beliau di ahli ibadah. Walau golaha, seandainya kata iblis mau saja mengucap alhamdulillah dalam ibadahnya, ma makarallahu bih. Kasar kata bahasa Indonesia bebasnya nih, tidak ada Tuhan membuat tipu daya buat dia. Kalau si iblis, kata si Syekh Imam, ulama besar Imam Wahab bin Munabbih berkata, yang aku baca dalam setengah dari kitab-kitab Allah Ta'ala, yang sungguhnya iblis itu enggak pernah mengucap alhamdulillah sama sekali dalam ibadahnya. Hingga seandainya kata tuh iblis mau mengucap alhamdulillah dalam ibadahnya, misalnya Allah Ta'ala enggak bikin tipu-tipuan, trik, tipu daya buat si iblis, karena dia lupa mengucap alhamdulillah, jadilah dia begitu keadaannya. Lihat,
Makanya ciri-ciri orang yang membawa kekufuran, ciri-ciri orang yang munafik, ciri-ciri orang yang ahli neraka ketika nasihat agama dibentangkan, disampaikan dengan tuntunan tata cara Rasulullah, ya sahabat imam-imam agama sampai sejauh itu dasarnya kitab-kitab agama yang memberitahu, dia justru menggerutu, berarti dia sudah mengingkari kata-kata alhamdulillah. Maka apabila sudah dia gerutu, tidak lagi berterima kasih dengan pemberitahuan orang berilmu, ya sampai sejauh itu melihat dia kagak mengucap alhamdulillah, bahkan berbuat sejauh itu, berbuat baliknya, yakni mencela, menghina, menggerutu, itulah yang akhir kehidupannya menjadi orang-orang kafir. Tuh, sebagaimana iblis dapat nikmat dari Allah Ta'ala sampai sejauh itu tetap nggak pernah mengucap alhamdulillah. Sama orang sekarang diberitahu oleh syariat Islam, oleh agamanya, melalui tuntunan Rasulullah, sejauh itu bukan terima kasih kepada Allah Ta'ala. Ada yang memberitahu, tapi bahkan menggerutu dan mencerca serta menghina dan lain sebagainya. Itulah ciri-ciri kekafiran orang di akhir umurnya. Nabi yang kasih tahu. Tetap aja orang nggak nerima, gitu. Karena yang nggak terima syariat Islam kan memang orang apa, Bu? Orang kafir, kan begitu. Sekarang bukan orang kafir lagi yang menjadi pembicaraan, orang Islam yang memiliki sifat-sifat orang kafir. Tuh satu di antara ciri-cirinya, menolak wafat masalah salam Allah ya. Mau izatun nasihat. Berkata dari Syekh Abdurrahman As-Safari radhiyallahu anhu rahimah, aku lihat dalam kitab Minhajul Abidin, dan itulah akhir ya karangan Al-Imam Al-Ghazali sebagai berikut. Sa'ala ba'dul anbiya rabbahu an amri Bal'am bin Ba'ura. Setengah para nabi bertanya kepada Allah Subhanahu wa taala tentang urusan atau tentang persoalan Bal'am bin Ba'ura. Saya belum tahu siapa ini Bal'am bin Ba'ura. Itu sama di sini kitabnya begitu. Ya, artinya siapa itu Bal'am bin Ba'ura, ya, sampai sejauh mana riwayatnya, sampai sejauh itu ya Allah Taala laknat. Di sini dijelaskan setengah para nabi ya bertanya kepada Allah Ta'ala tentang urusan Bal'am bin Ba'ura. Maka Allah Ta'ala menjawab, terus memberi wahyu kepada setengah dari para nabi yang bertanya kepada Allah Ta'ala. Nabi Allah Ta'ala menjawab, innahu lam yashkurni ala ma'ataituhu. Si Bal'am bin Ba'ura itu ya nggak pernah syukur kepada aku atas segala sesuatu yang aku berikan kepadanya. Nggak pernah syukur, nggak pernah syukur. Kalau kita umat Rasul nggak pernah mengucap alhamdulillah, deh begitu. Kalau kita alhamdulillah sering, syukurnya kagak. Kalau kita alhamdulillah sering, tapi syukurnya kagak. Gimana urusannya, alhamdulillah sering, syukurnya kagak. Nah, tahu dulu arti syukur apa? Itu kan alhamdulillah kata-kata dalam bentuk doa. Semulia-mulia doa adalah alhamdulillah. Nah, kita hanya bisa mengucap alhamdulillah, tapi syukur kita kagak. Di mana syukur itu membawa sesuatu, kita punya diri dari ajaran-ajaran agama Rasulullah SAW. Begitu syariat agama mengajar, kita ada syukurnya Allah Ta'ala. Tuh, ibarat orang ya meski nggak punya uang banyak, badan sehat, ya andai kata juga badan sakit begini, dibanding yang lainnya masih alhamdulillah. Andai kata ada sesuatu yang dirasakan yang ya Allah, yang dibanding orang lain masih alhamdulillah ya Allah. Itu kan namanya alhamdulillah. Tuh, syukurnya itu ada tuh, diingat. Kalau dia megang duit 1.000, orang 1.000.000, dia ingat, ini gue alhamdulillah masih punya 1.000 gue cari, yang lain belum tentu dapatnya. Itu ingatnya, itu rasa syukur dia, sehingga 1.000 dia syukur kepada Allah Ta'ala, alhamdulillah. Tuh, Bal'am bin Ba'ura tuh, ini dia nggak pernah syukur kepada Allah Ta'ala dari sesuatu yang Allah Ta'ala berikan kepadanya. Sebagaimana orang sekarang dengan keberadaan saya nggak ada syukurnya sama Allah Ta'ala. Lihat akibatnya. Bu ya. Sampai bisa saya angkat kaki, sampai saya sudah nggak bisa pijak wilayahnya lagi, sampai sudah nggak mampu lagi bertatap muka, dan saya juga Tuhan pelihara sudah nggak pernah bisa berjumpa lagi. Kalau mereka orang-orang yang punya sinar iman, rugi di atas rugi. Tapi karena ilmu yang saya sampaikan, doa-doa yang saya bacakan boleh didengar, boleh tidak, sampai jauh itu saya punya upaya minta Allah Ta'ala buat jamaah-jamaah saya, orang-orang yang saya kenal baik di majelis ilmu, tapi tak ada syukur mereka kepada Allah Ta'ala. Sementara saya syukur kepada Allah Ta'ala karena tuh masih orang banyak percaya dengan ilmu yang saya sampaikan, dengan kitab-kitab agama yang saya ajarkan. Begitu kata kitab, begitu kata wali-wali besar, tapi syukur mereka amal Ta'ala tidak ada. Allah Ta'ala angkat syukurnya. Nggak mungkin satu tak bersyukur, satu bersyukur kemudian langgeng, mustahil. Ya, saya syukur sama Allah Ta'ala karena saya bisa didik ibu, alhamdulillah, kan begitu. Tapi kalau ibu nggak syukur sama Allah Ta'ala dengan didikan saya, dengan doa dan sesuatunya, nggak syukur, Allah Ta'ala angkat ibu, nggak bisa ketemu sama saya. Sebab antara syukur dengan ingkar nggak bisa menyatu. Antara syukur dengan ingkar tidak bisa menyatu, mustahil.
Dia bilang kalau orang itu tahu saya dan bagaimana, Allahu Akbar, bangga, gembira, alhamdulillah, masih ada yang begitu memberitahu sejauh itu. Tapi karena syukur nggak ada, Allah Ta'ala angkat saya punya badan dari mereka. Allah Ta'ala angkat jejak langkah kaki saya dari wilayah mereka. Lihat bu, alhamdulillah, insyaallah, mau kata apa? Alhamdulillah, insyaallah. Begitu ya. Jadi setengah dari para nabi ya meminta atau bertanya kepada Allah Ta'ala tentang persoalan atau perkara atau urusan si Bal'am bin Ba'ura, sehingga Allah Ta'ala memberikan wahyu kepada setengah para nabi yang bertanya, yang Allah Ta'ala menjawab bahwa Bal'am bin Ba'ura itu nggak ada syukurnya kepada apa-apa yang aku berikan kepadanya, sehingga kalau dia syukur kepada aku, kata Allah Ta'ala ya, menjawab pertanyaan para nabi tadi ya, walau syakaroni ala dzalik, kalau dia syukur ya kepada aku atas sesuatu tadi yang Allah Ta'ala berikan kepadanya, masalah tuh tak nantinya aku cabut. Tuh, ibarat nikmat saya ngajarin ibu, itu nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nikmat Allahu Akbar. Ya, nikmat Allahu Akbar, saya bisa ajarin ibu pelan-pelan, sabar, bijak, ngomel dan sebagainya. Itu nikmat dari Allah Ta'ala. Tapi kalau dia nggak ada syukurnya dengan berjumpa muka dengan anak dalam majelis ilmu, doa dan sesuatunya, nggak ada syukurnya, udah dicabut oleh Allah Ta'ala. Begitu pula Bal'am bin Ba'ura. Nggak ada syukurnya atas segala nikmat yang Tuhan berikan kepada dia. Seandainya kata si Bal'am bin Ba'ura itu ya ada syukur sama aku dari sesuatu nikmat yang aku berikan kepadanya, saat nantinya masalah itu, saat nantinya aku cabut sesuatu yang namanya nikmat dari Allah Ta'ala buat Bal'am bin Ba'ura. Tapi karena tidak ada syukurnya, Allah Ta'ala cabut sebagaimana saya. Ya, udah angkat kaki dari beberapa kampung dan masih terus berjalan kampung-kampung, saya akan angkat kaki saya. Selamat jalan dari dunia sampai akhirat. Itu. Nggak ketemu lagi bu, udah nggak bakal ketemu lagi orang yang saya sudah angkat kaki saya dari wilayahnya itu, insya Allah Tuhan biara tidak akan pernah berjumpa lagi dari dunia akhirat, nggak ketemu lagi. Ibarat barisan sudah tidak ada dalam barisan saya, kan begitu. Mana ada orang baris berbaris dengan satu grupnya ya, kemudian baris berbaris ya ketemu dengan grup lain, sedangkan grup itu berjalan dengan masing-masing grupnya dengan tujuan yang berbeda-beda, mustahil bertemu di mana? Nanti di akhirat, tapi sudah berbeda barisan. Begitu. Allah bilang apa Amin. Dalam Al-Qurtubi di tafsir, Al-Imam Al-Qurtubi berkata dalam tafsir beliau, karena Bal'am adalah Bal'am bin Ba'ura baru yanzuru ila al-aras, dia punya pandangan matanya tembus ke aras bu. Nanti aras saya jelaskan apa aras itu dan bagaimana aras serta ada di mana ya aras itu. Adalah Bal'am bin Ba'ura. Al-Imam Al-Qurtubi dalam tafsir beliau mengatakan bahwa adalah si Bal'am bin Ba'ura yang Allah Ta'ala cabut ya nikmat sesuatu yang pernah diberikan kepadanya karena tak pernah ada syukurnya kepada Allah Ta'ala atas segala nikmat yang Tuhan berikan sejauh itu ya. Begitu pula keterangan Imam Al-Qurtubi mengatakan bahwa si Bal'am bin Ba'ura itu ya, dia punya penglihatannya tembus ke aras bu. Temu gimana itu? Hampir begitu, kemuliaan seseorang, nikmat yang Allah Ta'ala berikan kepada seseorang sampai sejauh itu. Wa kana mujabat dakwah, tidak hanya sekedar mata dan penglihatan ya setajam itu sampai bisa menembus aras penglihatan Bal'am bin Ba'ura pun wa kana mujabat dakwah. Kelebihan lain beliau yakni si Bal'am bin Ba'ura pun seorang yang Tuhan perkenan doa-doanya, mujabat dakwah. Ya bu. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Doanya Allah Ta'ala perkenan, tahu bu ya. Kalau doain orang hasil. Urusan bagaimana juga sama orang hasil. Iya, ada persoalan dia baca doa hasil. Kan begitu tuh. Sama itu namanya mujabud dakwah bu. Namanya mujabud dakwah. Tapi awas, hati-hati. Tipe orang yang begitu melangkah. Tipe orang, bu dengerin bu. Dengerin gak tuh? Sifat orang, tipe orang yang begitu yang tadi saya katakan mujabud dakwah melangkah bu. Melangkah. Mujabud dakwah melangkah. Artinya seseorang yang diperkenan doanya sama Allah Ta'ala melangkah bu. Tapi banyak tip orang suka gitu. Misalnya begitu. Apaan sih? Ini ceritanya siapa tuh? Hah? Oh kucing. Papak aja. Orang yang Allah telah perkenan doa-doanya itu melangkah. Tapi itu banyak nih kadang-kadang orang dia lari ke sana, lari kemana, kan gitu. Nah bu, rahmat Allah Ta'ala meluas buat semua makhluknya, kan gitu. Mari ya bu. Tapi ingat, setan juga Allah Ta'ala
ciptakan. Iblis juga Allah Ta'ala adakan. Setan iblis ini bisa menguasai orang-orang tertentu, sehingga Allah Ta'ala beri wewenang, beri mandat, beri izin buat iblis nempel di badan orang tertentu. Untuk apa? Untuk menyesatkan orang tadi dan untuk menyesatkan manusia lainnya yang datang ke tempat-tempat orang itu. Jadi Allah Ta'ala kasih wewenang, kasih kekuatan orang tadi melalui iblis untuk mengurusi soal-soal yang orang datang ke orang tadi. Tuh, paham bu? Mananya kesesatan modal mana yang membawa rahmat? Iya, kesesatan modal mana yang membawa syafaat? Kesesatan modal mana yang mendatangkan orang itu jadi baik dan baik? Sebab orang yang datang kepada seseorang, berarti ya tak ada sentuhan ilahi di badan orang tadi melalui tutur katanya, melalui ilmunya, melalui pandangannya, melalui doanya, itu udah kesesatan. Itu udah kesesatan, itu udah kezaliman, itu udah kebodohan. Tuh, mereka datangnya ke tempat orang-orang yang nggak ada agamanya. Ibarat muka tuh muka hot mix. Ya, hot panas mix campuran, jadi kecampuran panas. Tuh, barang apa yang kecampuran panas dilihatnya enak? Paham nggak ada omongan? Barang apa yang kecampuran panas, kegodok sama panas dilihatnya enak. Jajal deh. Kayu, jajal deh godok apa? Pelentang-pelentangin di atas api. Enak kan lah, Bu? Wah, ada gosongnya, ada itunya. Ya, kerupuk. Ya, jajal jemur kerupuk tanggung-tanggung. Enggak tambelan gigi yang depan copot lagi dimakan. Kan begitu. Enggak, Bu? Tuh, nah orang-orang yang datangnya orang-orang yang tanpa syariat agama, enggak bisa melihat sesuatunya. Tuh, Bu, emang iblis punya kerjaan, setan punya tuntunan, larinya ke orang-orang gituan. Orang gituan sudah dikuasai oleh iblis. Iblis tadi dapat memberikan ya sesuatu yang di permohonan atau doa orang tadi, di mana iblis tadi emang Tuhan giring untuk menyesatkan manusia tadi, sehingga orang ini sesat, sehingga dia memberi sesuatu membawa kesesatan. Sementara kita datang sama orang itu, bukti yang Anda ada dalam kesesatan. Sesuatu yang dianggap baik atau bagaimana, di mana dianggap kata-kata doa orang tadi diperkenan sama Allah Ta'ala, padahal membawa neraka. Tuh, Bu, hati-hati, Bu. Makanya jangan suka berdukun. Jangan suka berdukun. Kalau ada sesuatu datangin orang alim yang soleh, minta doain sama kiai, sama alim, sama ustad, ya, anu mau balik kali sama khatib, sama habib, minta doain. Tapi lihat orangnya siapa. Itu doain tadi bukan doain kezaliman. Doain bukan berlaku zalim. Saudara baik-baik datang sama orang mau dihancurin. Ya, sudah orang saudara baik-baik didukunin biar pada pecah. Lu lihat, Bu, ahli neraka punya upaya. Ya, Bu, paham nggak? Suami istri baik-baik didukunin supaya bercerai. Lihat, Bu, tuh. Bayangin, Bu, tuh, Allah Akbar, serem amat hampir begitu. Gimana, Bu, tuh? Nah, itu ciri-ciri ahli neraka begitu. Itu tadi saya bilang tuh. Tapi kok emang ciri ahli neraka kok Tuhan perkenan? Kan tadi saya kasih tahu, emang Allah Ta'ala kasih wewenang sama iblis sama setan buat nemenin orang tadi, sehingga apa yang diminta sama orang tadi Allah Ta'ala kabulkan, karena memang iblis sudah yang mengurusi persoalannya. Kenapa mesti begitu? Kok Allah Ta'ala begitu? Karena Allah Ta'ala maha baik kepada hambanya. Baik Allah Ta'ala kan ada persyaratannya. Baik dalam sisi apa? Rizki nggak dibedakan antara kafir dengan yang bukan kafir, antara muslim dan bukan non muslim. Tapi rizki ilmu dalam bentuk ma'rifat, rizki ilmu dalam bentuk hidayat, ya tenaga untuk bisa kubur di majelis ilmu, ibadah dasar ilmu, kan nggak bisa sembarang orang yang dapat. Orang kafir Allah Ta'ala nggak berikan sejauh itu. Rizkinya jaminan Allah Ta'ala. Sisi lain Tuhan tidak berikan. Orang muslim, semua muslim, tapi majelis ilmu yang membawa dirinya jadi baik dan baik, kan nggak bisa setiap muslim dapat. Begitu. Terus ini, entah belum jam 11 kurang 5. Yang pagi, Bu, ambil berkah maulid. Gitu ya. Wa yahduru majlisahu 12,000 minal muta'allimin. Bal'am nih, Bu, punya majlis taklim. Bal'am punya pesantren. Tuh. Oh iya, punya penggemar. Kerap kali dia ngajar, kalau dia lagi ngajar, Bu, tuh tidak kurang 12.000 manusia dari para pelajar mendengarkan ilmunya. Bayangin, Bu, tuh. Lihat, bayangin manusia yang Allah Ta'ala laknat sampai sejauh itu kemuliaannya. Bayangin tuh. Wayah dulu majlisahu, dan yang menghadiri majlis si Bal'am bin Ba'urah, kata Imam Al-Qurtubi, ya, ahli tafsir, ya, 12,000 minal muta'allimin, sejumlah 12.000 para pelajar atau 12.000 pelajar yang menghadiri majlis ilmunya. Allahu Akbar. Hampir begitu-gitu amat. Ya, hampir begitu amat. Nah, kalau kita sekarang beda, Bu.
Ya, maulidnya manusia seabrak-abrak waktu ngaji 12 orang udah banyak lihat laron-laron. Bayangin tuh, serem tuh. Padahal Allah Ta'ala dan demikian itu ada firman Allah Ta'ala yang mengatakan watlu alaihim naba'al ladzi atainahu ayatina. Tuh saya nggak berani artiin, begitu aja itu ayat Quran. Ibarat Muhammad itu ini bukan menerjemahkan Al-Quran. Dia entah di zamannya Nabi Musa atau zaman Bani Israel pokoknya. Sampai sejauh itu kemuliaan yang Tuhan berikan, tapi nggak ada syukurnya sama Allah Ta'ala. Sehingga Allah Ta'ala ceritakan itu dalam Al-Quran begitu. Karena kemuliaan ilmu dan sejauh itu pandangan matanya bisa tembus ke aras pun dia si Bal'am bin Ba'ura adalah seorang yang diperkenan doa-doanya sama Allah Ta'ala, tapi karena nggak pernah syukur kepada Allah Ta'ala, fansalakha minha. Di sini ditafsirkan kata-kata fansalakha minha ay naza'allahu minhul ilma wa sara syabihan bil kalb. Fansalakha minha artinya ditafsirkan di sini maka ya Allah telah cabut dari diri Bal'am bin Ba'ura itu ilmunya, Bu. Fasara syabihan bil kalb, sehingga jadilah si Bal'am bin Ba'ura ya menyerupai anjing. Ya, Bu. Menyerupai anjing. Di mana anjing gimana? Gimana sifat anjing? Gimana? Tuh menjilat kiri, menjilat kanan, duduknya menjilat, dirinya menjilat, diamnya menjilat. Bisa dimotimo tuh. Ibarat orang sekarang, ngomongnya dalam agama menjilat, duduknya ngobrolnya menjilat, iya, ngopeninnya menjilat, ilmunya menjilat. Ah, Bu, biar tahu, semuanya menjilat. Tuh Bal'am bin Ba'ura. Oh iya, karena begitu keadaannya nggak disyukur sama Allah Ta'ala, sehingga iya, fansalakha minha artinya Allah Ta'ala cabut dari diri dia ilmu. Tuh, ilmunya, kemuliaannya, keramatnya, ya, sifat perkenan Allah Ta'ala dari dirinya dengan doa-doanya Allah Ta'ala cabut. Sehingga setelah Allah Ta'ala cabut, tuh, lihat, karena tak ada syukurnya kepada Allah Ta'ala dari nikmat yang Tuhan berikan sejauh itu, nggak ada ingatannya, nggak ada sesuatunya, Allah Ta'ala cabut, sehingga jadilah si Bal'am bin Ba'ura syabihan bil kalbi, menyerupai anjing. Menyerupai anjing. Gimana anjing sifatnya apa? Menjilat. Dirinya menjilat. Ya jalannya menjilat. Duduknya menjilat. Habis makan menjilat. Ya ngikitnya menjilat. Ngomongnya menjilat. Dakwahnya menjilat. Ilmunya menjilat. Ngobrolnya menjilat. Datangnya ke rumah orang menjilat dan menjilat. Itulah anjing. Itulah anjing. Nah omongan kalau diperluas oleh hafad na'udzubillah min syaitanir rajim. Afiyah fi dinil akhir pakai wallah. Dia hidup di zaman Nabi Allah Musa. Wa kana yahfadhu ismallahil azam. Yang Bal'am bin Ba'ura itu apal persis. Oh iya, nama-nama Allah Ta'ala yang maha anggun. Tahu persis nama Allah Ta'ala yang maha anggun. Tembus pandangannya sampai ke aras. Kemudian matanya setajam itu, dan dia juga adalah seorang yang diperkenan oleh Allah Ta'ala dengan doanya. Ibarat minta dengan lisannya, Tuhan terima apa yang diminta. Dan begitu itu Bal'am bin Ba'ura. Karena nggak ada syukurnya sama Allah Ta'ala, berkebetulan dia sezaman dengan Nabi Musa. Dilihat Nabi Musa, waduh, sama-sama orang pangkat, sama-sama orang mulia, dengan kekuatan ilmunya, dengan santetnya, dengan sihirnya, dengan dukun-dukun yang didatanginya untuk merontokkan Nabi Musa. Nah, Bu, dengerin. Dengan kekuatan ilmunya, dengan kelebihan yang Tuhan berikan, tapi nggak ada syukur sama Allah Ta'ala, dia mau mencoba menandingi Nabi Musa dengan pandangan matanya yang demikian tajam sampai tembus ke aras. Ya, dia bisa lihat persis dan dia apal persis ya nama Allah Ta'ala. Dia coba fada'a ala Musa, dia nyumpahin Nabi Allah Musa. Bal'am bin Ba'ura menyumpahi Nabi Allah Musa. Fada'a ala Musa wa qaumih. Lalu dengan kekuatan yang ada dia sumpahin Nabi Musa. Kayak orang sekarang, Bu nih. Ya, nyantet saya, telur saya, sihir saya, memporak-porandakan saya dengan majlis taklim saya. Terang-terangan siapapun manusianya insyaallah tak mampu berbuat sama ana. Bu. Oh iya. Kalaupun ana tersingkir dari wilayah yang dimaksud, itulah pembicaraan saya yang pertama.
kalau Allah Ta'ala sudah tak pernah kau syukuri dengan keberadaan aku menyampaikan ilmu dan doa, nggak ada syukur kamu kepada Allah Ta'ala atas apa yang aku perbuat, akhirnya Allah Ta'ala pelihara aku terangkat, saya terangkat, tak ada lagi di satu wilayah, sementara orang itu merasa bangga, padahal laknat dari Allah Ta'ala, mengingat sudah tidak ada lagi ilmu Rasulullah SAW yang diajarkan kepada masyarakat seputar terangkatlah berkah sesuatunya. Tapi jadi bangga orang-orang yang Allah Ta'ala laknat karena sudah tak ada lagi ajaran Allah Ta'ala dan Rasulnya, sudah tidak lagi doa-doa yang Masya Allah yang saya bacakan di mana wilayah saya biasa mengajar. Tuh, terangkat saya punya badan nggak nginjak lagi. Sementara orang-orang itu berbangga, padahal ada dalam laknat. Oh, Bu, paham tuh, Bu tuh? Menggunakan cara tenung santet untuk membunuh saya, untuk memisahkan saya dengan jamaah-jamaah saya. Lihat, berhasilnya adalah kekalahan. Saya di Otista rencana tahun 2000 paling lama saya mengangkat kaki. Kan begitu, saya minta sama Allah Ta'ala, ya Rabb bagaimana ya, pengen 2000 tuh udah nggak ada di Otista, kan begitu. Tapi kan ternyata udah berjalan. Ya, beberapa tempat Masjid Hasbiyallah saya sudah angkat kaki. Kan begitu tuh. Kemudian di Darussalam saya sudah angkat kaki. Kan udah terasa Bu tuh. Wallahu alam ada apa saya nggak pernah tahu. Kan begitu. Ya, upaya seputar memang ada untuk sejauh itu, jangan sampai saya ada dengan ilmu yang saya bawa. Sebab saya punya ilmu wallahu alam, ilmu apaan saya nggak ngerti, sehingga orang pada nyingkir pada saat ilmu itu berjalan dari diri saya. Nah, hilangnya saya atau tak adanya saya di satu tempat, lihat, dianggap oleh mereka sebagai kekalahan buat saya. Padahal tidak adanya saya yang dianggap sebagai kekalahan adalah kehancuran mereka. Tuh, kan paham atau omongan tuh? Kekalahan buat mereka, tapi dipandang sebagai kemenangan, tertawa dan tertawa. Itulah laknat Allah Ta'ala. Itu. Karena merasa bagaimana ya disumpahin Nabi Musa dan kaumnya sama-sama disumpahin orang hebat ya, Bal'am bin Ba'urah orang hebat. Fawago'a fitih arba'ina suratan, ibarat petaka, ibarat kesusahan ya, ibarat penderitaan ya, maka karena orang hebat nih si Bal'am bin Ba'urah dinyumpahin Nabi Musa, Maria kena tuh ya, Nabi Musa kan kena, kaumnya juga kan kena, ibarat orang nyihir saya, tenun saya, santet saya dengan caranya masing-masing. Kan begitu. Karena saya nggak selalu siap, saya punya hati sama Allah Ta'ala. Lihat pada saat saya meleng, kena tuh saya tuh. Ibarat palak keliangan. Gitu. Ibarat bangun, ya, pusing, goyang. Kena tuh. Tidak hanya saya. Tuh, jamaah-jamaah yang sudah sama membahu dalam majelis ilmu juga kan kena selama 40 tahun. Kalau saya cuma 4 jam. Ya, saya kena paling 7 4 jam. Jarang terjadi 4 jam. Ya, sekian ya saya tahu. Ya, udah. Itu, ini misal Bu ya. Ya misal tuh begitu. Kena nih Nabi Fir'aun, Nabi Allah Musa kena tuh. Ambil sumpah Bal'am bin Ba'urah. Tidak hanya Nabi Musa. Iya, biasa ahli-ahli neraka tuh kalau berbuat Bu, tidak hanya menghancurkan gurunya, orang-orang yang dekat sama dia pun sama dihancurkan. Tuh sebagaimana Bal'am bin Ba'urah tuh nyumpahin Nabi Musa, dihancurin Nabi Musa pun kaumnya sama-sama disumpahin, kan begitu. Kena tuh selama 40 tahun. Nabi Musa setelah merasakan, wah, biadab nih Bal'am bin Ba'urah, kok begini? Jahat nih Bal'am bin Ba'urah, kok begini? Nabi Musa seorang rasul angkat tangan lagi Allah Ta'ala, nyumpah lagi Bu. Tuh, pada alaihi Musa, Nabi Musa nyumpah lagi. Siapa itu? Nyumpah kepada si Bal'am bin Ba'urah. Main sumpah dua-duanya, kacau gak? Kok main sambil-sambilan kebuli? Iya, cemongnya enak. Ya, sumpah, sedang berani mensumpah. Itu, kayak saya Bu. Itu, saya kan orang baik, boleh orang ngakuin, boleh tidak, saya merasa saya orang baik, mencoba berbuat untuk tetap baik kepada manusia. Tapi kalau sudah mulai diperlakukan tang, saya sabar, wow, saya sudah tidak baik lagi dengan lidah saya. Itu, baru saya mau mencoba. Ya Allah, kalau musuh sudah pasang kuda-kuda, jangan kasih kesempatan dia berpikir untuk bisa mengetahui jurus kita. Itu, jangan kasih kesempatan untuk dia berpikir, ya, untuk mengetahui jurus kita mau kemana. Jangan, tancap terus. Gitu. So, orang pasang kuda-kuda kan belum tahu jurus apa yang akan dihadapi. Baru dia pribadi, jangan kasih kesempatan. Itu, kayak saya sekarang udah mau mulain lagi, angkat lagi. Wah, itu cuman kadang-kadang udah udah. Pada alaihi Musa nyumpahin Bal'am bin Ba'urah dengan cara apa? Binazil ma'rifah min qalbi.
ya, supaya Allah Ta'ala cabut tuh sifat makrifat, sifat tahu dia akan sifat Allah Ta'ala dari hati si Bal'am bin Ba'urah. Manusia yang amat sangat luar biasa keluasan ilmunya, doanya luar biasa tajam, dia punya lidahnya, matanya demikian tajam menembus langit, menembus arah sejauh itu. Nabi Musa disumpahin kena, kemudian kaumnya kena selama 40 tahun pun Nabi Musa setelah merasakan semua tadi itu beban buat dia dan juga orang lain, dia mencoba angkat tangannya kepada Allah Ta'ala, nyumpahin Bal'am bin Ba'urah. Nyumpahin apanya? Nggak jauh-jauh, cabut sifat ma'rifat dia kepada engkau ya Allah dari hatinya, dari dadanya. Ya, ibarat orang berilmu, ya Rob, jangan kasih nih ilmu kepada orang tadi, sebab dia sudah membutakan manusia dengan dakwahnya dan sebagainya. Kena sumpah semacam itu, ilmunya berjalan tapi membawa buta manusia, itulah ahli neraka. Ilmunya berjalan tapi membawa buta manusia, itulah ahli neraka. Tuh, satu di antara sumpah saya, Bu, tuh orang-orang gituan. Nyata, jalan yang mereka tempuh nyata. Tuh, sumpah-sumpah saya begitu, Bu, tuh. Itu sebab saya bersumpah, ya Rob, hancurkan musuh-musuh aku dan musuh-musuh agama aku. Bu, tuh. Ayo, Bu. Tuh, sumpah-sumpah saya, Bu, tuh. Baru tadi tuh habis asar saya kutak-kutik lagi. Wah, kok kita doa harus dibaca biar sederetan pada mampus. Tuh. Cuman begitu saya punya otak lalu tentang PA begitu. Cuman terkadang tuh sampai harap, adem lagi. Tuh, kok lihat riwayat Nabi Musa 40 tahun disabarin, Bu, tuh. Ya, Bal'am bin Ba'urah kan Rasul tahu kok kena gitu-gituan. Iya, Rasul tahu, Nabi Musa tahu. Wah, 40 tahun dia sabarin, disumpahin Bal'am bin Ba'urah. Nggak hanya Nabi Musa mungkin tahan, jamaahnya juga diembat juga Bal'am bin Ba'urah dengan ketajaman lidahnya. Yang nggak tahu apa-apa. Biasa, Bu, orang hasad, iri, dengki, dia selalu dia menodai setiap orang yang dihasadinya. Tidak sampai di situ pun dia menodai dan berupaya menghancurkan orang-orang yang dekat kepada orang yang dihasadinya. Inilah ciri-ciri ahli neraka. Tuh, Bu, Nabi Musa lihat kacau nih. Kalau dia pribadi sementing, jamaah juga diacak oleh Bal'am bin Ba'urah. Angkat tangan lagi Allah Ta'ala, cabut ya Allah sifat makrifat yang ada pada dirinya. Fakharajat min sadrih kahmamatin bayadha. Maka setelah diangkat itu tangan Nabi Musa dengan sumpah yang demikian, keluarlah tuh sifat makrifat yang ada pada diri Bal'am bin Ba'urah kepada Allah Ta'ala dengan kuasaan ilmunya, dengan ketajaman hatinya, dengan dengan ketajaman doanya. Keluar tuh pasti sumpah Nabi Musa, hilang nih, Bu, deh sifat ilmu dia kepada Allah Ta'ala gara-gara sumpah Nabi Musa, hilang sudah. Dimana keluarnya itu dibuktikan, ya, kahmamatin bayadha, kayak kita burung-burung apa yang kelihatannya burung merpati putih. Tuh, kayak burung darat putih, burung darat berwarna putih, keluar dari hati si Bal'am bin Ba'urah. Das hidayah taufik dalam bentuk sifat ma'rifat dia kepada Allah Ta'ala hilang saat itu setelah dapat sumpah dari Nabi Musa. Saya berasa banget kalau saya angkat tangan nyumpahin orang, Bu, tambah jauh dari syariat. Paham gak, Bu? Saya berasa banget kalau nyumpahin orang blak, tambah jauh sama syariat. Tetap sembahyang, tetap khutbah, tetap ceramah, tetap ngajar, tetap dakwah, tetap nama Rasulullah, tetap bawa nama Allah Ta'ala, tapi Allahumma terasa semakin jauh dari tuntunan yang sebenarnya. Wah, alhamdulillah, insyaallah, wabillah. Galal Razi, Imam Ar-Razi, ya, ahli tafsir berkata, wahadal ayat ini, yakni yang bacaan qauluhu ta'ala, firman Allah Ta'ala yang berbunyi dalam Al-Quran, wa alaihim naba alladhi atainahu ayatina, ya, fansalakha minha. Terus ayat tersebut adalah min asyadil ayat ala ahlil ilm, ayat yang paling amat sangat pedas, kejam, ketus, ya, ayat yang paling keras. Tuh, ayat itu kata Imam Ar-Razi adalah ayat yang paling sangat amat memukul bagi orang berilmu. Tuh, bagi orang berilmu. Kenapa? Li'anna man a'tahu Allah Ta'ala al-ilma, karena sesungguhnya siapa saja orang yang Allah Ta'ala berikan ilmu syariat agama di dadanya, dan seperti saya biar dikit kan ngerti, berarti Allah Ta'ala berikan saya ya sedikit daripada ilmu Allah Ta'ala. Tuh, kata Imam Ar-Razi, ayat tadi itu watu alaihim naba alladhi, tuh, dan seterusnya, kata Imam Razi adalah merupakan ayat yang amat sangat, ya, kejam, ayat yang amat sangat memukul, tuh, bagi orang berilmu. Kenapa? Karena sesungguhnya orang yang Tuhan berikan pada dirinya ilmu, terus ilmu Allah Ta'ala, ilmu syariat Islam, ilmu agama, sebagaimana saya biar dikit-dikit namanya sedikit alhamdulillah insyaallah billah juga ngerti, itu kan namanya ilmu Allah Ta'ala yang saya miliki.
Ya, nah orang yang demikian keadaannya beroleh ilmu Allah Taala, ya, fa akhlada ila dunya ay mala ilaiha, tapi cenderung kepada dunia. Imam besar memberitahu orang yang punya sedikit ilmu Allah Taala, apalagi agak mending, ya, apalagi kelihatannya bagaimana, punya ilmu tapi ngejar dunia, dunia, mencari harta dengan ilmunya, cari nama dengan ilmunya, cari tenar dengan ilmunya, dan sesuatu melalui ilmunya. Wow, manusia semacam tadi lebih jelek daripada anjing. Gitu bu tuh. Lebih jelek daripada anjing. Bukan sifat anjing, wa huwa alladhi yalhas adatan. Sifat anjing adalah, ya, suka kadang-kadang menjilat. Ya. Bukan kadang-kadang sini malah alladhi yalhas adatan tuh, ya, biasa menjilat. Biasa menjilat. Ya, lihat anjing, enggak ada seharian tanpa menjilat. Lidahnya meleletin itu bu. Tukang martabak. Lihat mobil kerenan dikit. Baru pakai selendang hijau, pakai putar serban. Lihat tuh anjing kerjaan itu. Anjing tuh kerjaan itu. Ya, dengar agama. Tuh anjing kerjaan itu. Ya tahu tuh. Gimana? Kalau anjing menjilat dengan lidah, maka orang yang setitik ilmu, apalagi nggak ada ilmu, dia lebih jahat lagi kalau menyampaikan dakwah agama. Kan begitu? Setitik ilmu, ngejilatnya ketahuan bu. Ngejilatnya pakai Al-Quran, ngejilatnya pakai hadis, dengan nada-nada jilatan terbaca sama orang tertentu. Bu, lebih jahat, lebih hina daripada anjing. Dimana anjing itu alladzi yalhas adatan, biasa dengan ngejilat. Ya, duduknya ngejilat, tidurannya ngejilat. Lihat anjing bu deh, duduknya ngejilat, jalannya ngejilat. Tuh leher apa lidahnya begituin. Tuh, ibu bisa nggak nyuntuin bu? Ntar ibu pulang nggak kaca, gue mau lihat anjing juga. Itu saya mau nyuntuin nggak bisa. Itu tuh anjing, ibu sekali lihat anjing begitu bu ya. Tuh, gimana sifat menjilat, ya, keluarin lidahnya begitu, ya, min ghairi ta'abin wala atos, tanpa letih, tanpa haus, tetap begitu. Iya, waktu hidupnya susah, dia belajar agama dikit-dikit, bagaimana kayak caranya untuk dia sedikit mampu mencoba menyampaikan ilmu. Karena niatnya dengan sedikit ilmu mau coba-coba menyampaikan dengan ilmu, niatnya kepada dunia, maka dia wajib menjilat. Nggak begitu, nggak dapat dunia. Nah, udah mulai bisa ibarat anak anjing udah mulai jalannya menjilat, duduknya menjilat, menghari tabin, capek kagak ngejilat, berbuat kagak ngejilat, wala atosin, ya tidak dalam keadaan haus pun tetap menjilat, habis minum dia ngejilat. Lihat sifat-sifat anjing dulu. Wow, seram aku saya alhamdulillah, masyaallah, alhamdulillah. Ya, kalau saya sih alhamdulillah, saya sih Allahumma saya ngerti bu, saya ngerti. Itu. Ya, kalau orang Betawi bilang, ya, kang cari muke. Kan gitu. Orang cari muke kan kadang-kadang ame orang tertentu, tapi kalau anjing kagak bu. Ya, ame siapa aja cari muke. Kalau anjing sih ame siapa aja. Ya. Taruh naikin BMW pakai AC, tetap ngejilat juga. Kan dingin AC, tetap ngejilat. Iya. Sifat anjing gitu bu ya. Ibu berlindung sama Allah Ta'ala, ya Allah, pelihara aku, beri aku hidayah sama Nabi Allah, tolong. Jadikan ilmu yang aku terima dari Habib Ali Allah khususnya biar bisa aku amalkan, tolong ya Allah. Ibu masih bisa begitu bu. Kalau ibu nggak amal Ta'ala begitu, maaf ibu, tetap saya doain ibu. Tapi kalau ibu nggak disyukur sama Allah Ta'ala, tetap sebagaimana keadaan Bal'am dan Ba'ura nggak disyukuri sama Allah Ta'ala, dapat kemuliaan sejauh itu dari Allah Ta'ala, akhirnya Allah Ta'ala angkat. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil alamin, ar-Rahmanir Rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika astaghfiruka wa atubu ilaik. 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 Subhanakallahumma wa bihamdika astaghfiruka wa atubu ilaik.
Bismillah walhamdulillah wa la ilaha illallah wassalamu sallallahu alaihi wasallam. Allahumma innaka ta'lamu asrarana wa alaniyatana faqbal ma'dhiratana wa ta'lamu hajatina fa'atina su'lana wa ta'lamu ma fi nufusina faghfir lana dhunubana. Allahumma inna nas'aluka imanan yubashiru qulubana. Allahumma inna nas'aluka imanan yubashiru qulubana. Allahumma inna nas'aluka imanan yubashiru qulubana wa yaqinan sadiqa wa yaqinan sadiqa wa yaqinan sadiqa hatta na'lama annahu la yusibana illa ma katabta lana wa rabbina bima qasamta lana wa rabbina bima qasamta lana wa rabbina bima qasamta lana. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah ala ni'amillah. Alhamdulillah ala barakatillah. Alhamdulillah hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ya Rasulullah salamun alaik ya rafi'a syani wa daraji. Ya Rasulullah salamun alaik ya rafi'a syani wa daraji. Ya Rasulullah salamun alaik asyani wa daraji. Allahumma salli wa sallim wa ala alihi wa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.